Aku kayaknya tahu deh, itu patung Garuda Sultan sana yang ada di Bali nggak sih? Iya. Kenapa sih kita dulu pas itu kok nggak ke sana ya? Iya nggak sih, sayang banget. Wah. Tapi siapa sih yang buat? Apa ya? Jadi jadi kepo deh siapa yang merancang ini bagus banget ya. Besar nggak sih itu berarti? Iya aku tahu loh siapa yang merancang. Ya. Nah yang merancang itu namanya Inyoman Nuwarta. Iya dan dia itu lahirnya tanggal 14 November 1951. Tua banget ya sih? Iya lama-lama. Iya kan, tua kan segala tua. Nah, tapi beliau itu adalah pematung Indonesia sekaligus pelopor gerakan seni baru pada tahun 1976. Itu udah terkenal nggak sih? Iya benar. Nah, dia itu terkenalnya itu karena karya-karyanya tuh banyak banget. Salah satunya dia ada patung Fatmawati Soekarno, kemudian patung GWK itu tadi, terus apa lagi? Nah, ada dua lagi nih mahakarya dari Inyoman Nuwarta ini, yaitu ada monumen Jalan Swepadharma di Surabaya dan juga monumen Proklamasi Indonesia di Jakarta. Benar, berarti mungkin ada 4 kali ya Kak Zia yang bisa dikenal orang-orang itu. Terkenal dong. Iya terkenal banget gitu. Nah saat ini juga si Inyoman Nuwarta itu dipercaya sebagai arsitek di ibu kota Nusantara kita. Ini tuh nggak sih ibu kota negara yang baru nggak? Iya di Kalimantan itu Iya, loh. benar-benar. Iya, salah satunya tuh buat pembangunan ini Istana Presiden. IKN. Iya itu benar. Balik lagi nih ke patung Garuda Wisnu Kencana kan kira-kira tahu nggak sih letak geografisnya si patung ini tuh? Tahu banget aja, aja benar. Nah, patung ini itu terletak di tempatnya nih ya, Desa Ungasan. Desa Ungasan. Iya, Kecamatan Kuta Selatan di Kabupaten Badung. Iya, kira-kira berapa? 40 kilometeran lah dari Denpasar, ibu kotanya Provinsi Bali. Tapi kalian tahu nggak sih tanggal pembuatan GWK ini? Tahu sih. Kamu tahu? Tahu dong. Jadi patung GWK ini dimulai pada tanggal 8 Juni 1997. Tapi ide pembangunan ini udah muncul pada tahun 1989 oleh Inyoman Nuwarta yang kemudian disetujui oleh Presiden Soeharto pada 1990. Kemudian peletakan batu pertama patung GWK ini pada tanggal 8 Juni 1997. Tapi pada tahun 1997 sampai 1998 ini terjadi krisis moneter yang mengakibatkan kesulitan pendanaan sehingga proyek besar seperti GWK ini terhenti. Iya, terus kan terhenti ya teman-teman ya, terhenti. Nah kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2013. Lama, iya. Nah, diberhentikan dulu pakai krisis moneter. Iya betul. Nah dan di patung GWK itu kan ada apa? Patung mahkotanya Dewa Wisnu. Nah, letakannya itu tanggal 20 Mei ya kalau nggak salah. 20 Mei 2018. Nah, peletakan mahkota ini ditandai dengan adanya upacara meras tinggi dan pancaruan yang dipimpin oleh 4 sulinggi atau orang suci. Upacara ini diikuti oleh ratusan orang Hindu, umat Hindu, para undangan dan juga pengelola dari GWK ini. Kemudian patung GWK ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 September 2018. Ini baru tahun 2018 resminya. Ya. Oh, banget ya buatannya ya. BTW kalau tadi Dian kan menjelaskan tentang pembuatan. Aku juga baca nih kalau
sejarah pembangunannya itu hampir mirip sama tanggal-tanggal yang sudah disebutkan sama Jian tadi loh. Iya, jadi pada awalnya bermula ketika pembangunan ini dicetuskan oleh Inyoman Nuwarta pada tahun 1987. Nah, tujuannya di pembuatan patung GWK ini itu awalnya itu ingin membuat kawasan tersebut sebagai kawasan wisata. Selain itu, lokasi itu juga berfungsi sebagai seni Nusantara bahkan dunia. Nah, tadi kan Jian menjelaskan kalau bahwa tahun ini tuh sudah muncul pada tahun 80-an. Kalian tahu nggak sih kenapa idenya muncul tahun 80-an tapi baru muncul lagi pembangunannya pada tahun 1987? Kalian tahu nggak? Kalau menurut adikku sih nunggu diasirin sama presiden dulu. Iya juga, bener tuh. Ya, Kurang tepat sih sebenarnya. Jadi pada tahun 80-an sebagai masyarakat di situ berpikiran kalau proyek sendiri itu hanya mengabur-ngaburkan uang tanpa tujuan yang jelas. kayak kepercayaan masyarakat juga ya. Ya bisa bilang seperti itu. Oleh karena itu membutuhkan waktu 8 tahun untuk pembangunan tersebut dapat diterima dan dimulai kembali. Nah, pada akhirnya Inyoman Nuwarta ini mengusulkan pembangunan tersebut kepada Presiden Soeharto pada tahun 1990 yang disebutkan oleh Jian, dan akhirnya disetujui dan dimulai pembangunannya. Dan akhirnya pada itu nggak salah Jian menyebutkan kalau peletakannya pada tanggal 8 Juni nggak sih? 8 Juni 1990. Nah, itu adalah peletakan batu pertama patung GWK itu. Nah, pembangunannya itu udah mulai dibuat nih ya. Tapi tambah pada tahun 1997 sampai 1988 kalau nggak salah berhenti. Kenapa ya tadi lo nggak salah? Kenapa tuh? Ya, moneter benar-benar. Nah, karena krisis moneter itu Inyoman selalu berusaha untuk bagaimana sih caranya agar dapat melanjutkan pembuatan patung tersebut. Bahkan Inyoman Nuwarta ini pernah loh membawa patungan yang sudah jadi itu ke Expo GWK, tapi usahanya itu tidak membawakan hasil apapun. Bahkan Inyoman ini pernah menjual asetnya yang 80 hektar kepada negara sebesar 1,2 triliun. Tapi itu nggak jadi guys, karena pada saat itu pergantian presiden yang akhirnya langkahnya terhentikan. Nah, itu kan udah terhenti nih. Sama juga ini yang disebut sama Jian tadi, kalau akhirnya dimulai pada tahun 2013. Nah, pada tahun 2013 ini Inyoman menjual asetnya sebesar 82% pada PT Alam Sutra. Nah, dari penjualannya tersebut kan dikelola nih oleh Alam Sutra. PT Alam Sutra ini menggelontorkan dana sebesar 450 miliar untuk memulai pembangunan GWK. Ya sih, mahal banget. Kan itu uangnya besar juga nggak sih? Nah, pada tahun 2018 akhirnya patung GWK ini rampung. Nah, tapi setelah rampung itu tidak langsung dibuka untuk umum. Banyak sekali tes uji kelayakan sebelum itu dibuka untuk wisatawan gitu. Jadi kayak diuji ini cocok nggak buat wisata gitu loh. Nah, iya benar. Jadi kan nggak sembarangan langsung dibuka untuk wisatawan. Kan kita nggak tahu kalau itu beneran aman atau enggak. Nah, pada akhirnya pada 22 September 2018 Joko Widodo meresmikan patung tersebut. Nah, kalau dibesar sih patung GWK ini membutuhkan kurang lebih 28 tahun dan menghabiskan uang di kisaran 450 miliar nih guys. Wow, gila. Benar-benar. Tapi memang sesuai sih sama keadaannya sekarang. Iya ya. Soalnya kan bagus banget. Ya, terlihat kokoh megah bahkan besar. Oh iya, aku lupa kalau sebenarnya patung GWK ini dibuatnya 11 kali lebih besar daripada patung liberty yang ada di New York. Ini bagus sih. Keren nggak sih? Berarti kan kelihatannya gede banget tuh udah. Ternyata di Indonesia ada patung yang sebesar itu kan? Kayaknya nanti kalau aku balik ke Amerika deh. Harus sih, harus. Oh, makanya dia tuh sebagai landmark atau maskot ya. Ya benar. Nah, ngomong-ngomong soal bencana, gue tahu nih secara singkat soal Garuda Wisnu Kencana. Wih, gimana tuh? Ceritain. Jadi
Jadi dikisahkan Dewi Winata atau sang ibu Garuda yang diperbudak oleh Dewi Kadru. Nah, kalian masih bertanya-tanya kan, kenapa kok bisa diperbudak? Nah, jadi perbudakan itu terjadi karena Dewi Winata kalah taruhan sama sang Kadru. Nah, jadi taruhan tersebut menebak warna ekor kuda Ujasrawa yang semula berwarna putih. Nah, tebakan Dewi Winata sudah benar. Jadi menebak warna putih dan sang Kadru warna hitam. Nah, jadi kekalahan sang Dewi Winata disebabkan karena sang Kadru memerintahkan para naga untuk memercikan ekornya. Ekor sang kuda maksudnya, ekor sang kuda hingga berubah menjadi warna hitam. Manipulasi udah. Iya, seperti itu. Nah, sang Garuda yang mengetahui kabar itu, dia pun tak terima akan kekalahan ibunya. Nah, ya, sang Kadru meminta agar sang Kadru untuk membebaskan ibunya. Tapi pasti nggak semudah itu dong sang Kadru memenuhi permintaan Garuda. Kalau aku baca-baca juga itu katanya sang Kadru minta syarat yaitu Garuda harus pergi dan mencari Tirta Amerta atau air suci. Nah, kalau berhasil baru tuh ibunya si Garuda itu akan dibebaskan oleh sang Kadru. Nah, benar seperti itu. Yang akhirnya sang Garuda memenuhi permintaan dari sang Kadru. Ya, meskipun dalam perjalanan mencari Tirta Amerta banyak hal yang harus dilewati. Nah, dalam perjalanan mencari Tirta Amerta, sang Kadru bertemu dengan Dewa Wisnu. Kemudian Dewa Wisnu bertanya kepada sang Garuda, "Hai Garuda, apa yang kau inginkan?" Sang Garuda menjawab, "Wahai Dewa Wisnu, saya sedang dalam perjalanan mencari Tirta Amerta." Nah, terus Dewa Wisnu menjawab, "Jika kau menginginkan Tirta Amerta, maka memintalah kepadaku. Namun, aku tak akan memberikannya semudah itu. Ada satu syarat yang harus kau penuhi." Nah, kemudian karena sang Garuda ingin penderitaan ibunya berakhir, akhirnya ia pun menyanggupi permintaan sang Dewa Wisnu. Nah, kemudian Dewa Wisnu memerintahkan sang Garuda untuk menjadi kendaraan atau tunggangannya sang Dewa Wisnu. Yang pada akhirnya ia berhasil mendapatkan Tirta Amerta yang diadari dengan kendi Kamandanu. Singkat ya, Kendinya mana Kamandanu? ya nama kendinya Kamandanu. Nah, singkat cerita, sang Garuda yang menjadi wahana atau kendaraan suci Dewa Wisnu. Bentuknya di Gwineka sekarang itu. Ya, bentuknya kayak Gwineka sekarang. Oh, makanya si patungnya itu ada di Di atasnya Garuda. Ya, seperti itu jadi ceritanya. Oh, udah masuk. Ya, sudah, Kak. Oh, sudah. Oh ya guys, kan tadi Michael sempat bilang kalau pembuatan itu membutuhkan uang sebanyak 450 miliar, sedangkan dalam tahun-tahun belakangan itu kan pasti 450 miliar itu uang yang sangat banyak. Itu dari kota aja ya? Aku tahu nih, kan patung Garuda Wisnu kan megah banget ya. Iya, Aku tadi juga penasaran sih apa sih bahannya yang membuat dia itu bisa kokoh berdiri di Kabupaten Badung. Jadi aku udah searching dan aku nemuin nih bahwa bahan pembuatan permukaan patung Garuda Wisnu Kencana itu terbuat dari logam tembaga. Dan kalian tahu nggak sih total keseluruhan untuk membuat patung ini tuh 25.000 meter persegi tembaga tadi. Banyak banget nggak sih? Lalu menurut Ainyoman Nuarta, dari pengalaman para seniman patung untuk membuat patung yang besar itu paling mudah dan paling tahan lama itu menggunakan tembaga. Tetapi ada kekurangannya, tembaga itu kan mudah bergerak ya. Kalau tembaga mudah bergerak kan nanti patungnya jadi berubah-ubah bentuk. Nah, makanya untuk mencegah itu harus dilapisi oleh kuningan. Tapi aku heran, kenapa ya harus kuningan ya? Kan bisa bahan lain. Seingatku menggunakan kuningan karena kuningan itu kan tidak mudah menghantarkan panas ya, sekaligus untuk memperkuat struktur patung Gwineka.
Oh iya betul juga, kalau pakai kuningan strukturnya kan kuat, jadi nanti nggak mudah deformasi atau terjadi perubahan bentuk patung ya. Terus kalau untuk bahan strukturnya aku tahu juga nih. Untuk bahan struktur patung Garuda Wisnu Kencana itu dari stainless steel. Nah untuk dan kalian tahu nggak sih kenapa kok menggunakan stainless steel? Oh iya. Karena supaya tahan sama kekuatan gempa. Kan patungnya besar banget, bahaya dong kalau ada gempa. Iya, apalagi itu dari patung kan ya. Iya, Sebesar itu kan ya. besar banget. Lah, tapi sayangnya bahan utamanya tadi itu diimpor dari beberapa negara bagian seperti Jepang dan Cina. Tapi khusus untuk kuningannya itu kan itu spesial ya untuk menahan kekuatan tadi itu tuh diimpor dari Jerman dengan bahan kualitas terbaik. Kalau yang lainnya seperti tembakau itu diimpor dari India. Sih mahal. Pantes mahal karena impor. Betul. Oh iya, kan untuk buat patung sebesar itu pasti kita butuh cara pembuatannya. Nah, di sini aku kemarin udah baca-baca sih sedikit informasi tentang teknik cara pembuatan patung tersebut. Jadi Inyoman Nuarta ini menggunakan dua teknik guys. Yang pertama ini ada pembesaran skala dan yang kedua itu ada pola kayak penyusunan gitu. Namanya pola segmentasi. Nah, ini kan udah kelihatan nih ada bentuk-bentuknya. Tapi untuk menyatukan pola tersebut itu butuh teknik merakit. Kalau di KBBI sendiri, kira-kira merakit itu mempersatukan dari bagian-bagian yang berbentuk segmen itu menjadi satu sehingga membentuk suatu pola ya sebesar Garuda Wisnu Kencana itu tadi. Nah, kemudian untuk segmennya sendiri itu ada 24 segmen. Untuk modulnya itu 754 modul. Jadi banyak banget kan ya guys totalnya. Nah, tadi kan udah ada yang bingung nih buat membuat patung tersebut bisa dipercaya masyarakat dan bisa dijamin keamanannya, keselamatannya kalau kita misal melintas di depan patung itu atau di sekitar patung itu ada beberapa tes, ada 3 tes. Yang pertama itu tes ketahanan angin. Jadi tesnya itu bukan di Indonesia loh guys, tesnya di Australia sama di Kanada. Itu kayak berstandar internasional gitu Ya Pak. betul sekali. Jadi biar aman aja gitu, apalagi kan di tempat umum sebesar itu gitu kan. Jadi harus aman, apalagi kalau belum ada gempa dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua itu ada cek rongga atau tes rongga. Tapi tes rongga ini dilakukan secara berkala sih, sama yang terakhir ada soil test. Makanya kenapa harus pakai tes rongga? Aduh, kenapa Ratna? Kenapa harus pakai tes rongga? Jadi kan tadi sudah disinggung kalau di tahun 1979 sampai 1998 itu ada krisis moneter nih. 99 bukannya 93 Iya, iya. ya? Jadi tahun 1997 ya itu kan ya, sampai tahun 1998 itu kan ada krisis moneter di tahun Pak Harto kan. Jadinya Inyoman Nuarta itu juga pasti sudah mempertimbangkan buat biaya penanganannya. Jadi dianggap biaya dengan teknik tersebut itu paling efisien dan meminimalisir adanya biaya yang membengkak nih guys. Itu sih. Oh gitu Lisa. Kira-kira ngapain sih ya Inyoman Nuarta tuh bikin patung kayak gitu tuh? Kalau dipikir-pikir bener juga sih. Gak mungkin dong kalau buat cuma gara-gara Garuda. Iya bener. Dari yang aku baca-baca nih ya, GWK itu punya anaknya sendiri loh. Oh iya? Iya. Oh, pantesan. Garuda yang di GWK itu tuh di agama Hindu itu disimbolkan sebagai seekor burung raksasa yang ditunggangi sama Dewa Wisnu. Nah, Garuda sendiri ini disimbolkan sebagai kekuatan, kemenangan, lalu sumber kebebasan dan perlindungan. Nah, Dewa Wisnu itu guys termasuk anggota dari Trimurti atau 3 dewa utama di agama Hindu. Nah, Dewa Wisnu itu dianggap atau disimbolkan sebagai dewa perlindungan alam semesta. Sebenarnya patung GWK itu nggak disimbolkan sebagai simbol budaya aja, tapi juga ada simbol filosofis yang lebih mendalam. Terus desain yang sebesar itu juga pasti ada maknanya nggak sih ya? Iya. Desain yang Dewa Wisnu menunggangi Garuda itu disimbolkan sebagai kesetiaan si burung Garuda ini dalam
membawa Dewa Wisnu kemanapun. Oh, sama kayak ceritanya Ali tadi nggak sih? Iya, benar-benar pengabdian Iya. aja. Nah, kemewahan terus kemegahan di DWKN Musika itu menyimbolkan kemegahan dan keabadian dari nilai-nilai Dewa Wisnu dan Sabidana tadi. Ada lagi nggak? Terus kiranya aku bacanya cuma itu doang. Dan tapi aku kan pernah baca kan kayak makna dari warna-warnanya gitu kan. Warnanya itu yang sekali itu ada 5. Warna hijau kebiruan, ada warna emas, ini kemasan gitu. Terus ada warna putih, betul. Terus ada warna coklat atau ada warna tanah, terus sama warna biru. Nah ini punya artinya tuh masing-masing ada gitu kan. Nah aku pernah baca singkat-singkat. Kalau ada warna hijau kebiruan, itu ada di bagian tubuhnya si Dewa Wisnu sama si babinya itu yang artinya kekuatan sama kedamaian itu. Terus yang kedua kan ada warna emas di atas ini sama biasanya Garuda sama Wisnu itu melambangkan kemegahan itu kan ini juga emas kan. Ya kan. Terus yang ketiga ada warna putih. Bentar. Nah, kalau warna putih itu kan biasanya hubungannya sama spiritual, terus bersih sama suci itu nggak sih? Betul banget. Jadi kayak melambangkan kebersihan, kesucian jiwa gitu kan. Terus yang keempat ada warna coklat di bagian penyangganya. Jadi itu artinya ada kedekatan dengan bumi sama keabadian. Yang terakhir ada warna biru. Birunya itu ada di bagian barisannya tadi. Itu melambangkan kekuatan kayak gitu. Jadi kekuatan dari si Garudanya yang mau membawa Dewa Wisnu ke mana? Wah, itu. Jadi keren nggak sih waktu mendirikan? Selain bangunan yang besar, ternyata juga ada filosofi